Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 kelas B kelas ACI ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Usability Testing. Lalu anggota kelompok kami pertama terdiri dari Muhammad Syawal dengan ujung NPM 08, lalu saya sendiri sebagai moderator Hafiz Armil dengan ujung NPM 43, lalu ada Nur Aisyah dengan ujung NPM-nya 22, lalu ada Muhammad Noval Azahri dengan ujung NPM-nya 17, dan yang terakhir yaitu Fikral Abdi Syahrib dengan ujung NPM-nya ialah 77. Di sini ada pendahuluan, yaitu usability testing. Ialah suatu cara untuk mengetahui apakah user dapat mudah menggunakan aplikasi tersebut, seberapa mudah aplikasi tersebut, dan seefektif sebuah aplikasi dapat membantu user mencapai tujuan, dan apakah user puas dengan aplikasi yang digunakan tersebut. Lalu ada test plan, itu merupakan dokumen yang merinci tujuan dan alur usability testing. Pada test plan terdapat daftar aktivitas pengujian dengan format berisi pertanyaan, langkah-langkah aktivitas, data yang didapatkan, dan cara mengukurnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Noval Azhari kepada Zahri. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya. Jadi untuk latar belakang pengujian ini sendiri, yaitu aplikasi sinyal Samsat Digital Nasional merupakan pelayanan pengesahan SMK tahunan, pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), serta pembayaran sumbangan wajib dana lalu lintas angkutan jalan. Sistem aplikasi ini sendiri memungkinkan dilakukannya verifikasi identitas pemilik kendaraan bermotor dengan melakukan pencocokan wajah yaitu face matching pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri. Itu kenapa aplikasi ini sendiri diciptakan? Kita dapat berkaca pada real life case ataupun kasus di dunia nyata. Itu kita dapat melihat bahwa pada setiap gereja terdapat ramai orang yang mengantri di samsat setempat untuk melakukan pembayaran pajak dan bermotor masing-masing. Oleh itu, dengan adanya aplikasi ini diharapkan bahwa para masyarakat dapat menghemat waktu dan menghemat tenaga dengan cara melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa perlu datang ke samsat di berdekatan tempat tinggal masing-masing. Next. Terus ada metodologi, yaitu metodologi yang digunakan dalam studi ini yaitu adalah menyelesaikan suatu kasus di mana tim melakukan observasi langsung ke lapangan, melakukan wawancara, serta mengumpulkan data dari user-user yang diwawancarai. Tujuannya dilakukan adalah untuk mencari sampel user dan mempresentasikan kegunaan sebenarnya dari aplikasi sinyal tersebut. Data diobservasi yang dapat dari user serta persona yang berisikan karakter, pengalaman, tugas, pain point, tujuan, serta kondisi lingkungan user. Kemudian dilakukannya heuristic evaluation terhadap aplikasi tersebut melalui metode usability test demi membantu dalam mendeteksi suatu masalah sebelum melakukan evaluasi kepada user. Dengan ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan yang terdapat dengan menggunakan heuristic evaluation tersebut. Next. Seterusnya ada adalah tujuan pengujian. Untuk pengujian usability test ini sendiri bertujuan mendapatkan feedback ataupun timbal balik ataupun balasan dari user mengenai pengalaman mereka selama menggunakan aplikasi yang telah diberikan tersebut.
Feedback ini sendiri berisi kritikan serta saran yang diberikan oleh user mengenai kelebihan serta kelemahan yang didapatkan ataupun dirasakan oleh user selama menggunakan aplikasi Signal tersebut. Setelah semua anggota tim eh, ataupun anggota kelompok menganalisa kembali feedback yang didapatkan dari user tersebut, feedback tersebut akan digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan lagi kinerja serta kualitas dari aplikasi Signal tersebut. Sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada anak Fahri. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Aisyah. Nur Aisyah. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah user pengujian. Di sini terdapat persona dari user pengujian pertama, yaitu Muhammad Raihan Alfizi, yang merupakan seorang mahasiswa yang tinggal di Lampenerut. Adapun masalah yang dihadapi oleh Muhammad Raihan Alfizi adalah mengalami beberapa delay dari animasi ketika menggeser halaman ke halaman lainnya, yaitu aktivitas yang pada halaman tersebut itu melambat. Dan ada juga mengalami kesulitan saat mendaftarkan profil atau mendaftarkan akun. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu mempermudah pada bagian halaman utama agar lebih mudah diakses oleh user. Next. Selanjutnya persona user pengujian kedua, yaitu Muhammad Ikhwan yang merupakan remaja masjid yang tinggal di Blangkrung. Adapun masalah yang dihadapi oleh Muhammad Ikhwan yaitu terdapat beberapa fitur yang masih belum diketahui dan mendapati beberapa kesulitan saat mendaftarkan akun. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu dibuat beberapa fitur agar tidak berantakan. Next. Selanjutnya persona user pengujian 3, yaitu Sadar Mawati BR Tarigan, yang merupakan pelajar yang tinggal di Darussalam, Banda Aceh. Adapun masalah yang dihadapi oleh Sadar Mawati, yaitu user masih kurang memahami aplikasi saat diperlihatkan halaman. Kemudian user tidak tahu cara mendaftarkan akun. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu memperbuat animasi saat berpindah antara satu fitur dengan fitur lainnya. Next. Selanjutnya persona user pengujian 4, yaitu Rahmi Marwah, yang merupakan seorang pelajar yang tinggal di Batoh, Banda Aceh. Adapun masalah yang dihadapi oleh Rahmi Marwah yaitu tidak tahu cara mendaftarkan akun dan juga tidak memahami kegunaan dari beberapa halaman pada aplikasi. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu memperjelas pada bagian pendaftaran akun, kemudian memberikan keterangan atau fungsi pada setiap halaman. Next. Terima kasih kepada Aisyah. Terima kasih kepada Aisyah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zikral Alfisarin. Pada Zikral, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi selanjutnya itu user pengujian kelima. Dia adalah Najwa Fatarani Khaira. Dia memiliki beberapa kritik atau frustasi, yaitu yang pertama, kurang memahami cara mendaftar akun. Lalu hanya memahami beberapa halaman aplikasi dan tidak mengetahui fitur-fitur aplikasi. Jadi solusi yang diberikan ialah ada langkah-langkah cara mendaftarkan akun
Tiap halaman diberi keterangan kegunaan sama fungsi halaman tersebut. Fitur pada aplikasi diberi keterangan agar user tahu apa kegunaan fitur tersebut. Next. Selanjutnya yaitu persona user pengujian ke-6. Namanya Muhammad Kizlar Nyapa. Jadi dia ada beberapa frustasi yang diberikan. Yang pertama, tidak dapat mengakses fitur pembayaran. Lalu yang kedua, aplikasi berjalan dengan tidak terlalu smooth. Jadi solusi yang diberikan atau saran yang diberikan yaitu memperjelas bagian fitur pembayaran pada bagian halaman utama dan membuat ulang animasi perpindahan halaman menjadi lebih smooth. Next. Selanjutnya itu persona user pengujian 7. Namanya Yusril Al-Mahyar. Dia memiliki frustasi yang pertama, pengalaman menggunakan aplikasi kurang menyenangkan dikarenakan aplikasi tersebut kurang responsif. Lalu solusi yang diberikan yaitu membuat animasi perpindahan halaman menjadi lebih smooth. Next. Selanjutnya persona user pengujian 8. Itu Muammar Iksan. Frustrasinya yaitu responsivitas dan aplikasi tidak memuaskan. Dan perpindahan animasi dari aplikasi membosankan dan monoton. Jadi solusi yang diberikan mengatur responsivitas dari aplikasi lebih smooth, lalu mengatur agar animasi lebih lancar serta menarik. Sekian. Baik, terima kasih kepada Zikral. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syawal. Pada Syawal dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah daftar aktivitas user atau pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan kepada user ketika melakukan usability testing. Yang pertama adalah seberapa mudah menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, user tahu cara menggunakan aplikasi. Yang ketiga, user tahu apa saja fitur pada aplikasi. Yang keempat, seberapa cepat aplikasi berjalan. Yang kelima, user tahu cara mendaftarkan akun di aplikasi. Yang keenam, apakah ada kesulitan atau masalah dalam menggunakan aplikasi. Yang ketujuh, apakah ada saran untuk aplikasi ini. Next. Selanjutnya adalah temuan negatif dengan solusinya. Yang pertama adalah pergantian halaman animasi masih kaku. Solusinya adalah buat animasi yang lebih enak dipandang. Yang kedua, tidak mengetahui cara mendaftarkan akun. Solusinya adalah buat langkah-langkah daftar akun. Yang ketiga, tidak dapat mengakses fitur pembayaran. Yang solusinya memperjelas bagian fitur pembayaran pada halaman utama. Yang keempat, terdapat beberapa fitur yang masih tidak dapat diketahui dengan sekali lihat. Solusinya adalah beberapa fitur dibuat lebih mudah dilihat agar tidak berantakan. Selanjutnya adalah temuan positifnya. Aplikasi berjalan dengan lancar. Yang kedua, menu halaman utama sudah sangat jelas. Yang ketiga, aplikasi mudah digunakan. Dan yang keempat, aplikasi memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil usability test pada user dengan menggunakan test plan, aplikasi Signal tersebut dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang sangat bermanfaat dan fungsional sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.